Shalom, selamat pagi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di pagi ini kita akan menyembah dan beribadah di dalam rumah-Mu yang suci dan kudus. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, oleh kasih anugerahnya semata, sehingga pada saat ini kita berkumpul bersama-sama di dalam persekutuan ini. Terima kasih. Kita akan menyambut hamba pelayan. Saya mengajak jemaat menyanyi dari nyanyian Mazmur 47 ayat 1 dalam keadaan duduk, ayat yang kedua kita bangkit berdiri menyambut pelayang firman. Mazmur 47. Bangsa dunia hai bersoraklah. Masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyikan nyanyian rohani 105 bait yang pertama dan yang kedua. Sinar fajar yang baka dan seterusnya. Dengan
Bapak Ibu, di minggu pagi ini kita akan sama-sama mendengar hukum Tuhan. Hukum Tuhan bagi kita yang berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah hukum Tuhan bagi kita di minggu pagi ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk kita dapat melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Allah. Bapak Ibu jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, secara berturut-turut Bapak Ibu siapkan nyanyian rohani 136, baitnya yang pertama, dan Kidung Jemaat 40 baitnya yang pertama. Kita akan nyanyikan setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa, dan kita akan mendengar berita keampunan dari Allah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seminggu lamanya kita telah dipercayakan Allah untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kita, pekerjaan, usaha, bahkan apapun yang kita lakukan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin seminggu lamanya ketika kita boleh bekerja, banyak hal yang kita lakukan. Mungkin saja tanpa sengaja kita menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menyakiti orang-orang terdekat kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Mari di pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Kalau kita mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil sehingga Ia mengampuni kita akan segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa pada kami sendiri tidak ada kebaikan. Engkau saja yang baik. Di luar-Mu kami diri orang-orang yang berdosa. Kami berdosa dengan hati, kami berdosa dengan mulut, dengan tangan dan utang kami bertambah-tambah besar. Dosa itu menjadi kesusahan hati yang sungguh bagi kami, dan pada kami sendiri tidak ada kuasa akan kejahatan itu. Itulah sebabnya kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami dan tinggallah selalu serta kami. Amin. Nyanyian rohani 136 baitnya yang pertama. Di depan mata Yesus kubuka kehidupan dan seterusnya. Merendahkan diri dan mengaku dosa, dengarlah berita keampunan dari Allah. Dengarlah saudara-saudara sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Orang yang datang kepadaku, sekali-kali aku tidak menolak dia. Nyanyian Kidung Jemaat 40 baitnya yang pertama. Ajaib benar, anugerah dan seterusnya. Anugerah
Rohani 77, baitnya yang pertama kita akan nyanyikan setelah kita mengaku iman percaya kita. Untuk itu saya undang Bapak Ibu Jemaat berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, marilah kita mengaku kepercayaan kita dengan berkata bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Maha Kuasa dan benar. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan di minggu terakhir di bulan Juni ini terkutip dalam kitab Perjanjian Baru. Kita buka surat Paulus yang kedua kepada Timotius, 2 Timotius 1 ayat 1 dan berakhir pada ayatnya yang ke-8. 2 Timotius 1 ayat 1 dan berakhir pada ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau Bapak Ibu Jemaat sudah menemukan bagian firman, biarlah firman itu terbuka di hadapan kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita meminta tuntunan kuasa dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami ada di minggu pagi ini, di hari Tuhan ini. Kami meninggalkan semua kesibukan kami dan kami mau datang mendengar suara Tuhan yang indah dan merdu lewat kebenaran firman yang telah terbuka di hadapan kami. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, kami minta Tuhan berkati kami. Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada kami, supaya kalau Roh Kudus yang berbicara dalam setiap pribadi-pribadi kami, maka kami akan mengerti maksud Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena sebagai anak-anak-Mu kami siap mendengar. Amin. Bagian firman Tuhan sekali lagi 2 Timotius 1 ayatnya yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-8. Saya akan baca kita semua. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni,
seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman hidup nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengubarkan karunia Allah yang ada padamu oleh pengampunan penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman, karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikian ini kata Tuhan Yesus, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, 2 Timotius 1 ayatnya yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-8 merupakan bagian firman Tuhan bagi kita semua di saat ini. Dan tema minggu pagi ini yang diberikan kepada kita adalah Roh memberi kekuatan kasih dan ketertiban. Roh memberi kekuatan kasih dan ketertiban. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Kristus Yesus, 2 Timotius 1 ayatnya yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-8 merupakan suatu surat pribadi yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Kita akan melihat bagian firman ini ayatnya yang pertama ketika surat itu disampaikan. Dimulai dengan dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih. Jadi surat ini ditujukan secara pribadi kepada Timotius yang merupakan anak asuhan daripada Rasul Paulus. Dia mendidik, mengajarkan Timotius untuk bagaimana cara pengenalan akan diri Allah sebagai penyelamat, tetapi dia mengajarkan jalan-jalan Tuhan untuk Timotius terus melanjutkan Injil itu, misi itu kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Jadi ketika mereka berpisah, dia tidak pernah melupakan Timotius, tetapi dia menyampaikan surat ini kepada Timotius supaya dia bersemangat dengan kasih karunia Allah, dia mampu menyatakan janji Allah lewat pelayanan-pelayanan yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupannya. Jadi ketika dia menulis surat itu, dia mulai juga dengan kasih karunia, dia memberkati dan lain sebagainya yang telah dituliskan dalam bagian firman ini. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jadi ada kata-kata berkat, ada kata-kata sukacita yang disampaikan. Sudah pasti kalau kita mau menyampaikan hal-hal yang baik kepada orang yang kita kasihi, pasti kita akan menyampaikan kata-kata yang bermotivasi, kata-kata yang ketika dia mendengar itu ada mendatangkan damai dan sukacita, tidak ada kekecewaan, tetapi ada damai dan sukacita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Kristus Yesus,
Hal yang kedua yang kita lihat dari bagian firman ini, dia lanjut lagi dengan ungkapan syukur. Dia bersyukur kepada Tuhan karena lewat kasih karunia, lewat anugerah Allah, lewat seizin Allah, maka dia mampu menyampaikan surat ini kepada Timotius lewat tuntunan kuasa Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, ketika saya dan Bapak Ibu membaca bagian firman ayatnya yang ketiga, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Jadi dia bilang dia mengucap syukur kepada Allah yang telah memberikan kehidupannya, tetapi Allah yang telah dipercaya oleh nenek moyangnya. Jadi dalam setiap permohonan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap doa-doanya, dia tidak pernah melupakan kata ungkapan syukur kepada Allah. Bapak Ibu, pernahkah ketika kita berdoa, kita menaikkan syukur kepada Allah baru kita menyampaikan hal-hal lain? Ataukah kita langsung dengan permohonan, permintaan kita? Dan hal ini harus kita belajar dari bagian firman ini. Kita harus mensyukuri karena lewat kekuatan ini, lewat apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya dan Bapak Ibu, maka Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk bergumul bersama Tuhan. Kalau kita bergumul bersama Tuhan dalam masalah, persoalan, tantangan hidup, jangan lupa untuk mensyukuri semua yang telah Tuhan kasih. Karena dengan cara mengucap syukur kepada Allah, maka kita telah meresponi apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Maka kita semangat untuk meminta kepada Tuhan, permohonan kepada Tuhan, supaya Tuhan kita yang hidup, yang terus melihat dan mendengar itu akan menjawab setiap permohonan kita, pergumulan kita, doa kita pada waktu yang tepat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Kristus Yesus, ketika kita melihat bagian firman Tuhan, ini juga mengajarkan kepada saya dan Bapak Ibu supaya kita tidak terlalu banyak bersungut-sungut. Kadang hal-hal yang tidak baik maupun hal-hal yang baik yang kita rasa iman kita percaya juga kepada Tuhan, kadang kita bersungut-sungut tanpa kita harus mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena dalam diri kita terus merasa ada kekurangan dan kekurangan terus. Ada kelemahan dan kelemahan terus. Ada keterbatasan dan keterbatasan terus. Tetapi kalau dalam kekurangan, keterbatasan, ketika kita datang kepada Tuhan dan mensyukuri semua yang telah Tuhan berikan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Ketika saya dan Bapak Ibu bergumul untuk masa pendidikan anak-anak kita, mungkin saja kita kekurangan biaya yang kita minta dari tapi hasilnya, apakah kita mau bersyukur dengan yang Tuhan berikan ini atau kita bersungut-sungut? Aduh, saya sudah pikir nanti uangnya datang segini, tiba-tiba berkatnya cuma segini. Dia marah-marah. Lalu dia lupa bersyukur kepada Tuhan. Dia lupa membawa permohonan, permintaan itu kepada Tuhan. Padahal kalau orang percaya melihat, kita hanya bilang terima kasih Tuhan. Kalau keinginanku mau seperti ini, tetapi Tuhan memberikan seperti ini, maka saya tahu Tuhan merancangkan rancangan yang baik bagi kehidupan orang percaya. Dan ketika saya lagi meminta permohonan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap doa-doa saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus Yesus, Rasul Paulus menulis surat ini kepada Timotius untuk memberikan semangat rohaninya. Jadi di sana dikatakan anak kekasihku. Jadi anak kekasih berarti mereka mempunyai ikatan terdekat, bahwa mereka yang hidup di dalam Tuhan bukan berarti mereka yang keluar dari satu rahim, tetapi mereka yang hidup di dalam Tuhan adalah keluarga besar Allah tanpa membeda-bedakan
suku ras dan sebagainya. Tetapi mereka yang diam bersama Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, mereka itulah orang-orang yang dikasihi, sehingga kita diajarkan untuk saling mengasihi antara satu dengan yang lain tanpa membeda-bedakan dia kaya dia miskin, dia dari sini dan dia dari sana. Tetapi hidup di dalam Tuhan, kita akan memperoleh damai dan sukacita ketika kita memandang salib yang tergantung, kita memandang apa yang telah Tuhan ajarkan kepada saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Kristus Yesus, hari ini kita belajar dari Rasul Paulus bahwa ketika dia mengasuh, mendidik orang untuk pengenalan Allah, untuk menyampaikan misi Tuhan, dia tidak pernah lupa kepada mereka, tetapi dia terus memberikan kekuatan, memberikan motivasi, memberikan semangat untuk menyampaikan misi Tuhan. Karena disitulah jiwa kita akan menang, disitulah kita akan menemukan damai dan sukacita. Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu yang telah percaya kepada Tuhan? Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu yang telah mengetahui tentang Injil itu? Apakah Injil itu tetap diam di antara kita? Injil itu hanya sekedar kita mendengar, firman itu sekedar kita datang, duduk dan mendengar. Lalu ketika pulang kita tidak mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Jadi hari ini kita mendengar firman katakan jangan mencuri, tapi pulang kita mencuri. Kita tidak meresponi, mengaplikasikan firman itu. Hari ini firman itu mengatakan kepada kita untuk kita saling mengasihi. Tetapi ketika yang satu buat jahat kita buat jahat ke dia. Hari ini yang Rasul Paulus mau bilang untuk kita bahwa teman terkasih merupakan suatu ikatan persaudaraan yang kuat di dalam Tuhan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau ada ikatan di dalam Tuhan, maka tidak ada pertengkaran, tidak ada perbedaan, tidak ada hal-hal yang membuat kita hancur dan berantakan. Tetapi yang ada adalah tuntunan kuasa Roh Kudus memberikan kasih dalam hidup kita. Supaya tema kita di hari ini, Roh memberi kekuatan kasih. Roh itu yang menuntun kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan benar yang diizinkan Allah terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau roh yang menuntun kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat, kata-kata kotor, kata-kata yang menyakitkan hati orang, hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka itu bukan roh dari Tuhan, tapi itu roh halus, roh setan. Karena kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan, tetapi juga untuk manusia. Itu Rasul Paulus bilang. Jadi apapun yang engkau lakukan, lakukanlah. Lakukanlah untuk Tuhan. Kalau lakukan untuk Tuhan, maka nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan setiap mereka yang ada di sekeliling kita akan mendatangkan damai dan sukacita. Hal yang penting yang disampaikan dalam bagian firman Tuhan ini, ayatnya yang ke-7 dia katakan begini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi Paulus bilang kepada Timotius, Allah bukan memberikan roh ketakutan bagi kita yang mau menjalankan misi Tuhan, yang mau menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita kepada setiap orang. Tidak ada ketakutan untuk menyampaikan Injil Kristus, tetapi kita harus bersemangat karena roh itu telah menuntun kita untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk menyampaikan hal-hal yang baik dan benar bagi semua orang, supaya setiap orang yang mendengarkan hal tentang jalan-jalan Tuhan, disitulah berkat dan sukacita melimpah dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Jadi jangan takut untuk menyampaikan hal-hal yang baik dan benar. Jangan menutupi yang baik dan benar dengan kesalahan-kesalahan yang akan menimbulkan kehancuran. Tetapi lakukanlah hal-hal yang baik dan benar walaupun
kita merasa tidak mampu dan tidak kuat, minta tuntunan kuasa Roh Kudus yang akan menuntun saya dan Bapak Ibu untuk melakukan perkara-perkara yang baik dan benar hanya untuk kemuliaan nama Allah. Jadi di sini Paulus dalam surat pribadinya kepada Timotius, dia bilang bahwa Tuhan tidak menaruh roh ketakutan, tetapi roh kekuatan. Berarti ada kuat. Tuhan ada di depan kita, di belakang, kiri kanan kita, memberikan kekuatan kepada orang percaya untuk terus bilang Yesus hidup. Dia tidak pernah mati. Dia tergantung di kayu salib, menderita bagi dan bangkit. Dia bangkit, maka hari Minggu ini ada untuk kita memuliakan Tuhan. Kadang-kala kita juga orang dewasa lupa juga hari Minggu cuma lonceng 1, lonceng 2, lonceng 3. Itu apa makna daripada lonceng itu? Lalu kenapa ada hari Minggu? Hari Minggu adalah hari Tuhan, di mana Yesus bangkit maka ada kemenangan. Lonceng itu menandakan suara Tuhan. Jadi kalau lonceng itu kas tinggal semua kesibukan kita. Itu suara yang indah dan merdu itu panggil kita untuk datang kepada Tuhan. Menyampaikan apa yang menjadi beban, apa yang menjadi pergumulan bagi saya dan Bapak Ibu. Jadi jangan lonceng bunyi, kita sibuk dengan banyak hal di rumah. Urus dapur dulu, urus pakaian kotor dulu, jangan. Hari Senin sampai Sabtu dapur pakaian kotor ketemu buat. Pagi-pagi bangun mengucap syukur kepada Tuhan, lonceng bunyi anak-anak siap sekolah minggu, orang tua siap supaya waktu Tuhan itu waktu yang terbaik bagi saya dan Bapak Ibu, bukan waktu yang tidak baik. Jadi gereja ada dia menanjakan lonceng berbunyi, tanda bahwa Tuhan panggil saya dan Bapak Ibu. Itu suara Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan menyia-nyiakan lonceng yang dibunyikan. Kalau saya tugas di Hobong, kalau saya datang ibadah lonceng bunyi kah? Belum. Saya naik bunyi lonceng, saya bilang untuk Tuhan, Tuhan sapu tangan ini berdosa. Tapi ketika lonceng saya bukan para yang panggil jemaat datang. Jadi orang bukan sembarang motoki lonceng, tapi dia meminta hikmat daripada Tuhan, pengampunan dosa yang dia lakukan. Dan itu yang harus kita buat, supaya ketika kita berdoa lonceng itu disuarakan ada penuh dengan cinta kasih ketika orang yang mendengar suara yang indah merdu itu memanggil saya dan Bapak Ibu untuk menyatakan kasihnya kepada saya dan Bapak Ibu. Jadi kalau lonceng bunyi, kas tinggal segala sesuatu. Mari kita datang beribadah kepada Tuhan, karena di situ kita mendapatkan berkat dan sukacita daripada tangan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Kristus Yesus, sebagai orang-orang percaya hari ini saya mau bilang untuk Bapak Ibu seperti tema ini. Tuhan memberikan roh kekuatan dan bukan roh ketakutan. Jadi jangan dengar lonceng takut datang beribadah. Dengar lonceng jam 9 harus, lonceng 3 harus duduk beribadah kepada Tuhan. Menyerahkan diri seutuhnya membawa pergumulan, karena orang yang kita sembah bukan orang mati. Harus kita ingat itu orang Kristen, kita harus pegang iman percaya. Yang kita sembah ini bukan orang mati tetapi hidup. Dia hidup, dia punya kuasa, tidak ada kuasa melebihi kuasa Allah. Karena kebangkitan itu menandakan kemenangan, dan hari Minggu ini adalah tanda kemenangan Allah. Jadi ketika kita datang membawa pergumulan kita lewat tuntunan kuasa Roh Kudus, maka apa yang menjadi Ibu, Tuhan tidak pernah tidak mendengar. Dia tidak pernah tuli karena dia hidup, dia mendengar. Dia tidak pernah menutup mata, tetapi dia melihat. Dia punya kasih hati yang bersih untuk terus melihat saya dan Bapak Ibu, meminta permohonan, meminta setiap apa yang menjadi beban saya dan Bapak Ibu. Kalau hari ini kita berdoa dia belum menjawab, bukan berarti Tuhan kita tidak ada, dia ada. Tapi dia menguji iman percaya saya dan Bapak Ibu. Kalau dia taruh masalah, dia taruh tantangan, dia taruh persoalan yang besar, jangan salahkan yang lain-lain. Tetapi ujilah diri, Tuhan mengizinkan semua terjadi, membangun iman kita, membangun mesbah-mesbah kecil kita dalam rumah, supaya kita bersekutu bersama Tuhan, supaya roh ketakutan itu dijauhkan, tetapi roh kekuatan dalam nama Yesus terus kita menangkan dengan setiap doa-doa kita yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya dan Bapak Ibu. Mari kita terus percaya kepada kuasa Tuhan, kita terus percaya kepada Allah.
Seperti dengan Rasul Paulus yang tadinya dia orang yang jahat, dia orang pencemooh, tetapi ketika roh itu menuntun dia untuk melakukan hal yang benar, maka kelakuan yang buruk dia tinggalkan dan dia berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi surat-surat Paulus, bahkan setiap apa yang dituliskan oleh Paulus ada bagian-bagian terindah bagi setiap orang percaya yang membaca. Dan hari ini bagian ini dia sampaikan kepada saya dan Bapak Ibu untuk bagaimana kita terus berharap kepada Tuhan, karena kita tidak akan pernah takut, karena roh kekuatan itu kepada Kristus Yesus yang telah mati, bangkit, hidup, yang memberikan segala sesuatu bagi saya dan Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita, Roh Kudus menolong kita untuk kita dapat melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Allah. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nyanyian Kidung Jemaat 363. Nyanyian Kidung Jemaat 363 bait yang pertama dan seterusnya kita akan nyanyikan sambil memberikan persembahan kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Ku
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syukur dan doa syafaat kita di saat ini, saya memberikan kesempatan kepada majelis jemaat untuk pembacaan SK, disilakan. Gereja Kristen Injili Tanah Papua, anggota Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia, kelas Sentani, Jemaat GKI Yahim. Surat keputusan nomor 15 garing A garis datar 1.2.1 garing G garis datar 13 garing angka Romawi 6 garing 2021 tentang pengangkatan dan pengesahan panitia pelaksana perayaan Natal PAM Jemaat GKI Yahim tahun 2021. Majelis Jemaat GKI Yahim menimbang 1. Dalam rangka menyukseskan perayaan Natal PAM tahun 2021, maka Majelis Jemaat perlu mengangkat dan mengesahkan panitia Natal PAM dimaksud. 2. Bahwa pengangkatan dan pengesahan panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu surat keputusan Majelis Jemaat GKI Yahim. Mengingat 1. Alkitab sebagai firman Allah. 2. Tata Gereja GKI di Tanah Papua bab 2 pasal 6 tentang amanat gereja, bab 4 pasal 9 tentang hakikat jemaat, dan pasal 12 tentang kepemimpinan jemaat. 3. Keputusan sidang jemaat 22 Jemaat GKI Yahim tahun 2020 tentang program kerja unsur dan WIK Jemaat GKI Yahim. Memperhatikan hasil rapat bersama pengurus dan anggota PAM Jemaat GKI Yahim tanggal 26 Mei 2021 tentang pembentukan panitia pelaksana Natal PAM tahun 2021. Memutuskan menetapkan, pertama, mengangkat dan mengesahkan panitia pelaksana Natal PAM Jemaat GKI Yahim tahun 2021 yang dipimpin oleh Priska M. Vele sebagai ketua, Kristo Deda sebagai sekretaris, dan Gaius Kensimai sebagai bendahara, dengan komposisi kepanitiaan sebagaimana terlampir. Kedua, dalam melaksanakan tugas selalu berkoordinasi dengan badan pengurus PAM dan diketahui oleh majelis pendamping. Ketiga, panitia pelaksana mempersiapkan dan melaksanakan Natal PAM Jemaat GKI Yahim bulan Desember tahun 2021. Keempat, panitia pelaksana diharuskan memberikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan dan keuangan kepada badan pengurus PAM dan majelis pendamping selambat-lambatnya 2 minggu setelah kegiatan Natal dilaksanakan. Kelima, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan tidak berlaku pada saat berakhirnya seluruh kegiatan kepanitiaan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Yahim pada tanggal 27 Juni 2021. Tering salam dan doa pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Yahim, Ketua Pendeta Yosepina Yom STH, NPPG 01197820150287. Sekretaris Pendeta Michael Hall. Lampiran nomor 15 garing A garis datar 1.2.1 garing G garis datar 13 garing angka Romawi 6 garing 2021. Panitia Natal PAM tahun 2021. Kepanitiaan Ketua Priska M. Vele, Sekretaris Kristo Deda, Bendahara Gaius Kensimai. Seksi acara 1. Sandra Orno sebagai koordinator, Alfa Vele anggota, Aris Ibo, Widi Luas,
Melinda Lolopayung, Erika Shevoy, Marta Vele, Desi Vele. Seksi Usaha Dana, Joshua Lungkang sebagai koordinator, Abraham Wendah anggota, Brian Vele, Joyce Mokai, Marlon Wali, Iret Vele, Lambert Vele, Noldi Vele, Benoni Vele, Olof Taime, Syamas Theo Herman Vele. Seksi Perlengkapan, Bernard Suebu sebagai koordinator, anggota Ishak Kensimai, Rizky Tamasoleng, Daryl Vele, James Ansaka, Rudolf Dimara, Ishak Giai, Arlan Shevoy, Amelia Mokai, Juliana Mokai, Leonardo Taime. Seksi Dekorasi, Michael Awom sebagai koordinator, Brian Orno anggota, Yanpit Vele, Pascalino Vele, Dedi Taime, Fitri Vele, Claudia Vele, Valen Dimara, Victoria Wondal, Bapak Michael Mole. Seksi Konsumsi, Pauline Vele sebagai koordinator, anggota Januarti Vele, Yosi Wenda, Justika Vele, Dahlia Vele, Mardayanti Vele, Susan Monim, Julia Wali, Sisilia Wali, Imelda Mokai, Eva Vele, Gavinela Pulalo, Ibu Wati Ibo. Salam dan doa pekerja harian Majelis Jemaat GKI HIM, Ketua Pendeta Yosepina Yom STH, NPPG 01197820150287, Sekretaris Penetua Michael Paul Wali. Bagi nama-nama yang sudah dibacakan dalam SK kepanitiaan bisa berdiri depan dan berurutan sesuai dengan nama yang sudah dibacakan. Ya Bapak Ibu, sementara panitia berdiri di depan, kita akan doakan mereka. Bersama-sama dengan itu, saya akan membacakan 11 keluarga yang membawa pengucapan syukur dan 4 keluarga yang membawa perpuluhan. Pengucapan syukur yang pertama dari keluarga Edison Ayakeding, mohon doakan Ibu terkasih Yakomina Done yang lagi dirawat di Rumah Sakit Tian Harapan. Pengucapan syukur yang kedua dari keluarga Edison Ayakeding atas bertambah usia anak terkasih Rifko Daud Ayakeding yang ke-9 tahun pada hari ini Minggu 27 Juni 2021. Pengucapan syukur yang berikut dari keluarga Johan Marenda Senrato Wik 3. Pengucapan syukur dari Wik 1. Pengucapan syukur dari Jeffrey Vele atas kelulusan dan ulang tahun anak Enovira Esther Vele yang ke-15 tahun. Pengucapan syukur dari keluarga di Wik 1. Pengucapan syukur dari keluarga Sumakut Kesek atas penyertaan Tuhan dalam keluarga. Pengucapan syukur dari keluarga Rulan Taime. Pengucapan syukur dari keluarga Bapak David Pele, mengucap syukur atas anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam keluarga dengan bertambah usia dari Bapak Tete tercinta Bapak David Vele pada tanggal 27 Juni 2021 genap berusia 77 tahun. Ucapan syukur yang berikut lagi dari keluarga Bapak David Vele, mengucap syukur atas anugerah Tuhan dengan bertambahnya usia dari adik kakak om Bapak adik yang Vele pada tanggal 22 Juni 2021 genap berusia 42 tahun. Dan pengucapan syukur yang berikut tanpa nama yang mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Ada 4 keluarga yang membawa perpuluhan. Perpuluhan yang pertama dari Wik 1,
Perpuluhan yang kedua dari keluarga di Wik 3, perpuluhan yang ketiga dari saudara Tiur Senratu Wik 3, dan perpuluhan yang berikut tanpa nama. Mari jemaat kita berdoa. Kami datang di hadapan Tuhan, bersyukur untuk semua keadaan yang kami terima, yang Tuhan izinkan terjadi kepada kami. Karena lewat perbuatan-perbuatan Allah yang baik dan benar itu, maka Allah mengizinkan kami ada sampai pada saat ini dengan tidak kurang satu apapun. Itulah ungkapan syukur kami kepada Tuhan, karena Engkau begitu baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk semua waktu dan kesempatan yang Tuhan hadirkan bagi kami di hari Tuhan, di hari Minggu ini. Sehingga kami boleh datang mendengar suara Tuhan yang indah dan merdu itu lewat kebenaran firman yang telah kami dengar bersama. Biarlah apa yang kami sampaikan Tuhan menjadi kekuatan iman bagi kami, supaya roh kekuatan itu bertumbuh bersama kami dan tidak pernah ada roh ketakutan, karena roh kekuatan itu akan mengalahkan dan menghancurkan roh ketakutan itu, supaya nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami terus melakukan hal-hal yang baik dan benar, kejujuran dan ketidakadilan kami hancurkan dalam nama Yesus, karena Yesus yang terus datang untuk memberikan suatu kepastian, tetapi memberikan kekuatan iman kepada kami untuk mampu melakukan hal-hal yang baik dan benar untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman di hari ini menjadi sukacita melimpah bagi kami semua. Terima kasih untuk kami semua yang hadir dalam ibadah minggu di pagi ini. Kami bawa beban kami bawa pergumulan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengujian iman yang Tuhan izinkan terjadi kepada kami. Ketika pengujian iman itu terjadi, supaya kami mau membangun mesbah-mesbah kecil kami, bersekutu bersama Tuhan dalam setiap pergumulan dan doa kami. Kami membawa setiap doa-doa kami di rumah Tuhan ini. Kami tahu apa yang kami sampaikan kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati jemaat-Mu yang hadir di minggu pagi ini. Dengan beban, dengan masalah, dengan persoalan, sakit, penyakit, pergumulan masa depan anak-anak. Tuhan berkati mereka semua, jawab mereka semua seturut dengan kehendak Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan juga berkati kami semua yang telah datang kepada Tuhan dengan ungkapan syukur, membawa berkat-berkat yang telah Tuhan berikan dalam setiap tugas dan pekerjaan kami, usaha-usaha kami. Kami percaya kalau bukan Tuhan yang memberkati kami, maka kami takkan menerima berkat daripada Tuhan. Tapi hari ini kami meresponi setiap perbuatan-perbuatan Allah, menunjukkan kasih setia Allah. Kami datang dan kami telah memberikan persembahan kepada Tuhan. Terimalah persembahan-persembahan syukur jemaat yang jemaat berikan kepada Tuhan di minggu pagi ini. Dalam tangguh-tangguh yang ada di depan, tangan-tangan yang memberi dengan kekurangan dan kelebihan dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan berkati semuanya supaya ada sukacita melimpah dalam setiap tugas dan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami di tengah-tengah jemaat ini. Kami juga berdoa untuk 11 keluarga yang membawa pengucapan syukur dengan ungkapan-ungkapan syukur mereka kepada Tuhan. Mereka bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka bersyukur untuk semua keadaan yang mereka terima dalam kesakitan dan harus dirawat di rumah sakit. Mereka mensyukuri semua anugerah dan kasih sayang Allah, karena Allah boleh memberikan kenaikan kelas bagi anak-anak. Allah boleh memberikan sukacita melimpah di tengah-tengah kehidupan keluarga. Terimalah ungkapan syukur daripada anak-anak Tuhan yang membawa pengucapan-pengucapan syukur di pagi ini. Ada 4 keluarga, ada 4 anak-anak Tuhan yang tidak pernah melupakan Tuhan ketika mereka menerima berkat daripada Tuhan. Maka mereka tahu ada 10%, 1/10 yang mereka berikan dalam rumah Tuhan. Hari ini mereka menunjukkan kasih setia Tuhan kepada mereka lewat 1/10 yang mereka berikan kepada Tuhan. Tuhan memberkati mereka.
Tuhan terus memberikan kecukupan kepada mereka. Tiap-tiap hari mereka tidak pernah merasa kekurangan. Mereka tidak pernah haus dan lapar. Tetapi berkat dan sukacita Tuhan akan taruh dalam seluruh kehidupan keluarga mereka, pekerjaan mereka tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk semua yang telah terjadi dalam kehidupan kami sebagai milik kepunyaan Allah. Kami berterima kasih untuk semua kemurahan-Mu Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, anak-anak PAM GKI Yahim berdiri di depan altar-Mu. Mereka ada di dalam panitia Natal yang telah dibacakan SK dan nama-nama yang telah Tuhan izinkan terjadi dalam pribadi-pribadi mereka. Kami mendoakan mereka dari ketua sampai dengan seksi-seksi yang ada. Tuhan yang memilih mereka. Mereka masih muda, tetapi mereka inilah tulang punggung gereja. Pakai mereka Tuhan, berikan hikmat kepada mereka supaya masing-masing mereka dapat bekerja sesuai apa yang telah Allah izinkan kepada mereka. Untuk itu Tuhan, kami melantik anak-anak ini. Kami melantik panitia Natal GKI Yahim di pagi ini. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Engkau sekiranya memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka ke depan. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat dari Ketua Jemaat Pendeta Yos yang Engkau percayakan ada di tempat ini, menjabat sebagai Ketua Jemaat. Berkati dia bersama suami dan anak-anak. Berkati dia, berikan hikmat, kepintaran, kekuatan untuk dia dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh damai dan sukacita. Majelis jemaat Tuhan berkati mereka dengan apa yang Tuhan percayakan dalam seluruh kehidupan mereka. Sebagai penatua, sebagai syamas, sebagai wakil ketua, sebagai sekretaris, sebagai bendahara. Tuhan memberkati mereka semua. Hikmat Tuhan terus ada dalam hidup mereka, supaya mereka terus giat dalam bekerja. Walaupun dalam pekerjaan ini tidak diberikan upah yang besar, berupa uang yang banyak, berupa harta dan emas, tetapi upah yang besar akan diberikan Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka, bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak mereka, bersama dengan keluarga besar mereka. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Karena mereka yang mau melayani Tuhan, Engkau akan terus memberkati mereka seturut dengan kehendak Bapa di surga. Mereka Tuhan, dan mereka mampu untuk dapat melakukan yang terbaik. Tuhan Yesus, kami akan memasuki minggu kerja kami yang baru. Tuhan berjalan di depan kami, mendahului kaki kami semua. Tuhan ada di depan kami, di kiri kanan, di belakang kami. Supaya kalau Tuhan yang mendahului kami melangkah bersama Tuhan. Ada kepastian, ada damai sejahtera, ada sukacita daripada Tuhan. Karena roh kekuatan itu yang akan menuntun kami untuk memperoleh kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk semua yang telah terjadi. Kami sebagai majelis yang bertugas di pagi ini dengan tugas-tugas yang kami kerjakan, Tuhan memberkati mereka seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Pemain keyboard Tuhan berkati dengan talenta yang diberikan menjadi hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kasih karunia yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Amin. Ya, panitia disilakan kembali ke tempat. Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi ini. Kita buka dari nyanyian rohani 131. Kita menyanyi bait yang pertama dan bait yang kedua.
Bait yang kedua saya undang Bapak Ibu Jemaat berdiri. Nyanyian rohani 131 bait yang pertama dan bait yang kedua. Pimpin aku Tuhan Hua dalam gurun dunia dan seterusnya. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Ibadah kita selesai. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu warga jemaat yang dikasih, mari kita sama-sama sebelum pulang ke rumah masing-masing, majelis minta perhatian untuk pengumuman dan pemberitahuan. Yang pertama, kami atas nama majelis jemaat dan seluruh anggota jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Pendeta Penina Let Lora, SSC, Pendeta melayani di Hobong. Tadi Ibu Pendeta sudah sampaikan, Tuhan berkati Ibu Pendeta di dalam pelayanan di dalam jemaat, tapi juga dalam keluarga hari lepas hari. Dan juga ucapan terima kasih kepada Saudara Paul Mokai dan tim multimedia yang sudah masing-masing melaksanakan tugasnya. Tuhan berkati. Dan juga ucapan terima kasih majelis menyampaikan kepada anggota jemaat yang mungkin pertama kali
bersama-sama dalam ibadah di minggu pagi hari ini. Dan selanjutnya kami kepada Wakil Ketua untuk menyampaikan beberapa hal penting, dan setelah itu kami akan lanjutkan dengan pengumuman dan pemberitahuan. Diberikan kesempatan kepada Wakil Ketua. Bapak Ibu Onomi, Raimai, iya. Bapak Ibu, dua hal penting saja yang perlu sampaikan, yang memang harus disampaikan oleh PHMJ. Yang pertama, kalau Bapak Ibu dengar di radio, Kabupaten Jayapura, Sentani khususnya, ini kita ada pada zona merah. Sentani, Jayapura, Jayapura Kota, dan Wamena, kalau tidak salah, dalam berita seperti itu, kita ada pada zona merah. Itu sebabnya rencana untuk ibadah week akan dikembalikan ke keluarga itu tidak jadi. Kita tetap ada di gereja, mungkin unsur kita bisa di rumah ya. Tapi ibadah week karena jumlah cukup banyak, kita di rumah, di gereja saja. Kemudian Bapak Ibu, mari kita taat kepada anjuran pemerintah untuk menggunakan masker, ya, mencuci tangan dan menjaga, mengaktifkan kembali alat untuk mencuci tangan dan menyiapkan sabun dan sebagainya. Kita harus kembali kepada protokol semula yang pernah kita lakukan. Sebelum masuk cuci tangan dan diwajibkan menggunakan masker. Kenapa? Karena kalau kita taat kepada pemerintah adalah bentuk daripada jemaat yang juga taat kepada Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, berdasarkan permohonan majelis ke Klasis telah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian 3 orang majelis dari kemajelisan di Jemaat GKI Yahim. Kemarin kami ditelepon oleh Sekretaris Klasis untuk mereka akan datang membacakan langsung SK-nya di mimbar ini. Tetapi berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi, SK itu tidak dibacakan, akan diantar ke rumahnya atau ke tempat mereka masing-masing. Ada 3 SK. Kami mengharapkan kalau bisa jangan dibaca, kami akan menyampaikan secara umum saja kepada jemaat bahwa mereka tidak menjadi majelis. Jadi Klasis memberhentikan dengan hormat, ya. Ada pemberhentian dengan tidak hormat, ada yang dengan hormat. Mereka bertiga diberhentikan dengan hormat dari kemajelisan. Yang pertama, Penatua Nike Lutia, jabatan struktural sebagai koordinator diakonia. Yang kedua, Penatua Herlin Mehue BYT, jabatan struktural sebagai majelis Pekabaran Injil atau PI. Dan yang ketiga adalah Syamas Lilisyoku, jabatan struktural sebagai majelis urusan Ekubang. Ya, jadi kepada ketiga majelis ini, Klasis melalui kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk pelayanan selama menjadi majelis Tuhan yang punya berkat. Pekerjaan ini akan memberkati ketiga orang majelis. Bapak Ibu, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Atas perhatian disampaikan terima kasih. Onomi, Raimai. Iya, perhatiannya kami lanjut dengan pengumuman pemberitahuan. Yang pertama menyangkut dengan tertib penyetoran atau pemberian persembahan ke petugas atau bendahara jemaat. Ada beberapa catatan yang perlu diketahui bersama untuk unsur dan WIK. Pertama, untuk unsur PAR. Untuk unsur PAR, setiap kali menyetor, ini catatan untuk pengasuh dan juga majelis pendamping PAR, setiap ibadah tunas dan remaja, batas penyetorannya paling lambat hari Sabtu di ibadah Biston. Jadi tidak diserahkan dalam bentuk yang dikumpul-kumpul dan diserahkan, tapi setiap ibadah tunas dan remaja hari Jumat dan hari Sabtu malam disetor atau diserahkan langsung ke bendahara atau majelis yang ada di dalam ibadah Biston.
Dan yang berikut untuk ibadah hari Minggu, setelah ibadah hari Minggu atau ibadah sekolah Minggu, dan persembahannya disetor selesai dari ibadah Minggu pagi. Itu untuk par. Dan yang berikut untuk unsur dan wik. Majelis minta perhatian untuk bendahara-bendahara unsur dan wik untuk melihat atau mengaktifkan kembali buku setoran. Masing-masing bendahara sudah memegang buku setoran dan persembahannya diserahkan dengan ditandatangani di buku setoran setiap unsur dan wik. Dan batas setornya paling lambat hari Sabtu. Hari Sabtu di ibadah Biston. Jadi tidak diserahkan pada hari Minggu karena nanti dimuat dalam warta atau buletin di minggu berjalan berikutnya. Yang berikut jadwal ibadah untuk unsur dan wik yang lain sudah ada ada jadwal, tapi untuk unsur PW sampai saat ini juga jadwal ibadah PW belum ada. Majelis minta untuk unsur PW paling lambat hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 jadwal sudah diserahkan ke majelis. Tapi kalau bisa, kalau cepat mungkin hari ini juga bisa jadi. Tapi kalau belum jadi, paling lambat hari Selasa tanggal 29. Yang berikut, kami atas nama majelis menyampaikan ucapan terima kasih kepada anggota jemaat baru. Nanti kami bacakan nama dan keluarga yang kami bacakan bisa berdiri dan seluruh anggota jemaat bisa melihat. Atas nama Bapak Yulian Ibnu Platia dan Ibu Frederika Impia. Bagi keluarga yang kami bacakan bisa berdiri. Oh, Ibu saja, Bapak belum ada. Iya. Iya, bisa. Ya, Bapak dan Ibu berdomisili atau tinggalnya di BTN Dobon Solo, Blok B, Jalur 2. Dan Bapak dan Ibu ini atau keluarga ini dalam wilayah pelayanan Week 2. Bagi yang belum tahu bisa nanti tanya setelah ibadah, jangan tanya sekarang, nanti antri. Dan yang terakhir, kehadiran jemaat pada ibadah hari Minggu tanggal 27, laki-laki dewasa 42 orang, perempuan dewasa 68, anak laki-laki 9 orang, anak perempuan 17 orang, berjumlah 139 orang. Demikian warta jemaat dan beberapa hal penting yang sudah disampaikan Wakil Ketua. Tuhan berkati dan selamat berhari Minggu dan juga selamat memasuki Minggu Kerja Baru. Onomi, Remai, iya, kita maaf untuk kelas katekisasi selesai ibadah masih ada materi katekisasi dan akan dibawakan oleh Wakil Ketua. Untuk kelas katekisasi bisa bersabar.